Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali meskipun hanya melalui media online, tetapi semoga acara ini nanti bisa bermanfaat. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini kita bertemu adalah dalam rangka mendengarkan pemaparan dalam rangka acara pemaparan presentasi yang akan disampaikan oleh Bu Fitri Dwiningsih dalam penelitian tindakan kelasnya yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran Mind Mapping pada siswa kelas 6 SD Negeri Cangkringan 1. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama. Untuk yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga adalah acara inti. Bapak Ibu semuanya, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tadi, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya adalah acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Eti Ratnawati. Untuk Ibu Eti, waktu kami persilahkan. Monggo, Bu Eti. Untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan yang sehat walaupun dalam masa pandemi dengan menggunakan Zoom. Allah selalu memberikan kesehatan kita semuanya. Sholawat serta salam sholawat serta salam kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya merasa bangga dan memberi apresiasi kepada Bu Fitri Dwiningsih bahwasanya hari ini bisa melaksanakan seminar dalam rangka penelitian tindakan kelas yang nantinya insya Allah dengan penelitian tindakan kelas ini bisa bermanfaat bagi semuanya, khususnya untuk putra-putri SD Cangkringan 1 dan khususnya untuk juga Fitri Dwiningsih. Semoga dengan penelitian ini bisa lancar sampai nanti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ini nanti bisa digunakan atau sebagai pedoman bagi ibu guru yang lain, karena ini merupakan langkah dari yang menjadi profesional kita melakukan penelitian tindakan kelas. Tidak hanya Bu Dwi, nanti Bapak Ibu guru yang lainnya bisa meniru atau mencontoh belajar bersama Bu Dwiningsih biar nanti karena PTK itu bisa digunakan untuk penelitian atau penilaian dalam PAK nanti. Itu sambutan saya, mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf karena ini dengan menggunakan Zoom, waktu terbatas. Saya akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah Batik Ratnawati yang telah memberikan sambutannya pada acara pagi hari ini. Untuk selanjutnya, acara inti yaitu pemaparan dari Ibu Fitri Dwiningsih tentang penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan. Kepada Mbak Fitri, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati adalah Ibu Kepala Sekolah, Bu Etik Ratnawati. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SDN Cangkringan 1 dan Bapak Tri Haryanto sebagai imbas dari SD lain. Terima kasih sudah menghadiri seminar diseminasi PTK saya. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas saya di SDN Cangkringan 1 yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran Mind Mapping pada Siswa Kelas 6 SD Negeri Cangkringan 1. Latar belakang masalah yang saya hadapi waktu observasi pada pembelajaran jarak jauh ini adalah penurunan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini terjadi pada siswa kelas 6 SDN Cangkringan 1, terbukti dari 19 siswa yang mengumpulkan tugas hanya ada 10 siswa. Kemudian motivasi belajar juga menurun karena terbukti juga mereka kurang sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas tulisan tidak rapi, dan karena keaktifan dan motivasi belajar siswa rendah, maka mengakibatkan hasil belajar IPS juga rendah. Terbukti dari penelitian penilaian tindakan penilaian tengah semester pada semester ini itu nilai IPS itu ada 66, padahal KKM-nya itu ada 70. Kemudian metode guru yang dilakukan selama ini adalah metode pemberian video kemudian penugasan, jadi kurang interaktif. Kemudian identifikasi masalah, mata pelajaran IPS yang kompleks sehingga siswa sukar dalam memahami materi IPS. Kemudian rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa juga rendah. Pada batasan masalah ini, batasannya melalui metode pembelajaran. Jadi di sini akan meningkatkan hasil belajar menggunakan metode pembelajaran menggunakan mind mapping. Kemudian rumusan masalah yaitu bagaimana cara penggunaan metode pembelajaran mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 SDN Cangkringan 1 pada mata pelajaran IPS. Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah meningkatkan dengan cara mendeskripsikan upaya meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran IPS, dengan menggunakan metode mind mapping. Di sini mengambil materi tema 4, yaitu bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Harapan dari penelitian ini adalah manfaat penelitian, manfaat untuk guru, yaitu untuk perbaikan pembelajaran. Kemudian untuk siswa, diharapkan siswa aktif dalam belajar dari rumah. Kemudian manfaat bagi sekolah untuk membantu mewujudkan visi sekolah yang unggul dan berprestasi. Di sini pada bab 2 untuk kajian pustaka, yaitu saya menggunakan teori dari berbagai sumber, yaitu tentang hasil belajar, hakikat ilmu pengetahuan sosial, metode pembelajaran mind mapping, dan karakteristik peserta didik. Pada bab 3, yaitu metodologi penelitian, di sini ada pengertian penelitian tindakan kelas. Kalau menurut Iskandar, penelitian tindakan kelas itu adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara rasional, sistematis, empiris,
reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru atau dosen. Jadi gunanya penelitian tindakan kelas adalah memperbaiki pembelajaran yang ada di kelas, bisa metodenya, bisa tekniknya. Kemudian langkah-langkah penelitian tindakan kelas yaitu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga observasi, yang keempat adalah refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 6 SDN Negeri Cangkringan 1 yang berjumlah 19 siswa. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan yaitu waktu di bulan Oktober yaitu tanggal 17 Oktober dan tanggal 24 Oktober. Tempatnya juga di SDN Cangkringan 1. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi hasil nilai, bisa melihat dari observasi nilai, observasi guru, dan observasi siswa. Teknik analisis data yaitu dengan menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif dengan menghitung rata-rata hasil belajar siswa, dan kemudian kalau kualitatif yaitu dengan menggunakan deskripsi dari observasi guru dan siswa. Kriteria ketuntasan tindakan yaitu di sini selesai melakukan tindakan apabila hasil belajar mereka sudah meningkat. Jadi dilihat dari rata-rata. Rata-rata hasil belajar mereka sudah meningkat. Nah, pada bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di sini pada waktu siklus 1 tadi pada waktu pratindakan itu nilai rata-rata mereka adalah 66. Kemudian saya menggunakan metode pembelajaran mind mapping. Alhamdulillah di sini ada peningkatan. Di siklus 1 pertemuan 1 itu rata-rata siswa 74. Jadi ada kenaikan dari yang tadinya 66 sekarang menjadi 74. Kemudian di sini ya, ini ada perbandingan hasil belajar siswa kelas 6 yaitu pratindakan siklus 1 dan siklus 2. Pratindakan itu 66, siklus 1 itu 74. Nah, kemudian pada siklus 1 itu belum sesuai harapan, jadi masih ada yang perlu diperbaiki. Maka saya berencana untuk melakukan siklus kedua dengan cara siklus kedua dilaksanakan dalam satu pertemuan, membuat RPP, menentukan tema dan materi pembelajaran, menjelaskan metode mind mapping lagi dengan cara diberikan contoh-contoh bentuk mind mapping. Jadi siswa akan lebih paham apa itu mind mapping. Kemudian juga mempersiapkan instrumen meliputi lembar pengamatan dan alat dokumentasi. Guru akan membuat materi yang mudah dipahami untuk siswa karena pembelajaran menggunakan Zoom, jadi harus materi yang lebih singkat, jelas, dan padat sehingga siswa mudah memahaminya. Kemudian setelah perencanaan itu, maka pada waktu tindakan, hasil belajar siswa rata-rata itu menjadi 80. Jadi ada peningkatan, yang tadinya 74 sekarang menjadi 80. Jadi meningkat 6. Oke. Kemudian saya rangkum dari pratindakan siklus 1 dan siklus 2. Pratindakan itu yang tadi belum ada tindakan, masih biasa itu ada 66. Kemudian pada siklus 1 ada tindakan menggunakan metode mind mapping itu naik menjadi 74. Karena belum sesuai harapan, metode mind mapping mereka masih belum paham, maka saya beri contoh-contoh bentuk-bentuk tentang mind mapping. Kemudian pada siklus 2 mereka sudah memahami menjadi naik 80. Nah, itu jadi ada peningkatan dari pratindakan siklus 1 dan siklus 2. Kemudian ini hasil belajarnya. Hasil belajar IPS pada pratindakan siklus 1 dan siklus 2 menunjukkan bahwa melalui metode mind mapping terjadi peningkatan, terbukti dari nilai yang semakin meningkat tadi. Ya. Terus pada bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa khususnya mata pelajaran IPS itu bisa ditingkatkan dengan metode mind mapping. Peningkatan proses pembelajaran dapat dilihat pada hasil belajar, aktivitas siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar yang semakin meningkat dengan menerapkan prosedur dan langkah-langkah pembelajaran dengan metode mind mapping.
Kemudian saran, di sini saya saran pada penelitian bagi guru sekolah dasar, guru sebaiknya mengembangkan metode mind mapping dengan cara lain yang lebih inovatif dalam upaya pengembangan pendidikan. Bagi siswa yang masih mengalami kesulitan sebaiknya lebih giat belajar dan berlatih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Fitri. Bapak Ibu, itu tadi pemaparan yang sangat bagus sekali yang telah disampaikan oleh Bu Fitri Dwiningsih. Semoga dengan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan tadi membawa manfaat yang besar untuk kita semua. Itu nyata-nyata juga sudah ada peningkatan nilai ya Bu Fitri ya. Nah, untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk misalnya ada hal-hal yang belum jelas dan ingin ditanyakan, saya mohon untuk bisa disampaikan di sini, nanti biar dijawab langsung sama Bu Fitri. Oke, mau. Saja kenapa pemilihan metodenya mind mapping pada PTK di siswa kelas 6 SD di SD Negeri Cangkringan 1. Kenapa tidak dipilih metode yang lainnya seperti itu? Mungkin itu saja Bu, terima kasih waktunya. Adalah kenapa pemilihan metodenya yang dipilih sama Bu Fitri adalah mind mapping, tidak metode yang lain. Yaitu Bu Fitri, monggo silahkan dijawab. Langsung dijawab ya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Di sini saya menggunakan mind mapping untuk siswa kelas 6. Pertama, karena siswa kelas 6 itu mempunyai karakteristik rata-rata mereka umurnya 11 tahun ke atas. Nah, karakteristik siswa kelas 6 11 tahun ke atas itu sudah bisa berpikir abstrak, bukan konkret lagi, tapi mereka sudah bisa berpikir abstrak dan berpikir kritis. Nah, metode mind mapping ini adalah cocok untuk karakteristik mereka. Kemudian di sini saya menggunakan mata pelajaran IPS dan mind mapping, karena IPS itu mata pelajarannya atau materinya itu sangat luas. Jadi kalau mereka siswa menulis terlalu banyak itu kan biasanya nggak mau gitu, males atau apa gitu. Nah, dengan metode mind mapping ini, dengan hanya menggunakan satu kertas ya, hanya dengan menggunakan satu kertas, siswa bisa menuliskan catatan-catatan penting, kemudian bisa diberi warna. Nah, warna ini kan yang bisa meningkatkan atau bisa membuat otak kanan dan otak kiri mereka itu berjalan. Jadi selama ini kalau kita mencatat itu kan tulis di buku tulis seperti biasa. Misalnya bentuk kerjasama negara ASEAN 1, 2, 3 gitu. Nulis di buku tulis itu kan sudah biasa. Itu hanya yang bekerja hanya otak kiri saja. Tetapi kalau mind mapping ini bekerjanya otak kanan dan otak kiri. Karena mereka juga harus membuat kotak-kotak atau lingkaran-lingkaran. Jadi tidak hanya menulis, tapi juga mereka akan membuat bentuk. Nah, bentuk itu akan diberi warna. Supaya apa? Supaya mereka mudah mengingatnya. Begitu. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Mohon diulangi lagi, mungkin tadi juga sudah dijelaskan secara rinci. Tapi untuk saya itu mohon nanti diulangi, dijelaskan lagi sedikit, enggak apa-apa. Ini yang saya tanyakan, apakah yang disebut dengan mind mapping meningkatkan hasil belajar? Itu saja Mbak Fitri yang saya tanyakan. Oke. Saya langsung jawab ya. Mind mapping itu adalah metode pembelajaran di mana bisa mengaktifkan otak kanan dan otak kiri dalam suatu materi pelajaran, di mana mereka siswa bisa mencatat dengan mudah dan bisa mengingatnya dengan mudah. Itu tadi pertanyaan dari Bu Listiawati yang sudah dijawab dengan begitu jelas. Sama Mbak Fitri, gimana Bu Trili sudah jelas? Sampun nggih. Oh nggih. Terima kasih. Ini juga menambah pengalaman bagi saya karena saya juga baru mendengar istilah. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini bisa kita akhiri nggih Bapak Ibu semuanya. Saya selaku yang membawakan acara ini mohon maaf apabila ada kekurangannya.
Terus terima kasih juga untuk Mbak Fitri yang telah menyampaikan presentasinya pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu semuanya, marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dengan inovasi-inovasi baru lagi. Nggih. Baiklah, kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.